Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 5 kunci berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Banyak orang yang dipilih Tuhan, tetapi tidak diragukan. Daud adalah salah satu yang terdekat dengannya. Hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan yang selalu bertumbuh dan dinamis. Hubungan yang tidak dijauhkan oleh kondisi dan keadaan. Jika kita membaca kisah hidup Daud, kita pasti menyadari bahwa hidupnya tidak selalu indah dan berjalan baik. Daud pernah berada di puncak kejayaan, yakni dengan istana besar, keluarga, kerajaan yang damai. Tetapi Daud pernah juga berada di titik paling rendah dari yang terendah, yakni ketika Daud, seorang raja, menyamar menjadi orang gila. Bahkan Daud pernah melakukan dosa yang keji di hadapan Allah, yakni mencuri istri orang dan membunuh suaminya. Rodanya terus berputar, sama seperti yang kita semua alami, meskipun dalam skala yang lebih ekstrim. Bagaimana Daud menjaga hubungannya dengan Tuhan melewati pahit manisnya kehidupan? Apa yang istimewa dari Daud sehingga dia dapat memenangkan hati Tuhan? Belajar dari Daud dapat membantu kita mendapatkan kunci menuju hati Tuhan. Mari kita lihat, ada beberapa hal yang membuat Daud memenangkan hati Tuhan. Hal yang pertama, Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala dan Dia adalah domba. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ini menggambarkan posisi Tuhan di hati Daud. Tuhan adalah gembala dan penyedia. Daud merasa aman dalam bimbingannya. Apa artinya jika kita sungguh-sungguh mempercayainya seperti Daud mempercayainya? Seekor domba tidak khawatir akan sesuatu apapun. Dia mengandalkan gembalanya untuk menjaga
keselamatannya dan memenuhi kebutuhannya. Daud juga tahu bahwa gembalanya tidak akan mencelakainya. Daud mempercayainya sepenuh hati dan mengenal suaranya. Dalam hidup ini, kita sering merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita, bahkan daripada Tuhan sekalipun. Memang, sangat mudah mempercayai Tuhan saat keadaan sedang baik. Namun, saat keadaan tidak baik, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali? Mari, mulai saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Dalam keadaan apapun, kita dapat merasa aman seperti Daud. Kemudian hal yang kedua, cara untuk memenangkan hati Tuhan, yakni Daud mengejar hubungan dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah kita melihat sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta? Keduanya saling merindukan keberadaan satu sama lain. Banyak waktu dihabiskan bersama. Ada tawa, ada pertengkaran, ada kebahagiaan, ada masalah. Tetapi rasa cinta membuat mereka tetap ingin bersatu. Sekarang, bayangkan jika hanya salah satu kekasih yang mengejar-ngejar, hanya satu yang mencintai sepenuh hati dan rela berkorban untuk kekasihnya. Apakah hubungan itu akan bertahan dan menjadi hubungan yang sehat? Sayangnya, seringkali itulah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati dan selalu siap menerima kita dalam keadaan apapun. Tetapi tidak jarang kita suam-suam kuku dan tidak rela mencurahkan segenap diri kita. Mungkin yang menjadikan Daud salah satu kekasih terbaik Allah adalah kerinduannya untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, Daud tidak melupakannya dan selalu mengejarnya. Syukurlah, kasih karunia Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Kita dapat kembali kepadanya dan belajar untuk menjadi kekasih yang lebih baik lagi baginya. Kemudian yang ketiga, cara memenangkan hati Tuhan atau cara berkenan di hati Tuhan. Harus rendah hati, berserah dan taat. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku yang saya kasihi, rendah hati, berserah, dan taat bukanlah karakteristik yang umum dimiliki oleh pemimpin-pemimpin besar. Tetapi perjalanan hidup Daud mengajarkannya untuk rendah hati, berserah, dan taat kepada Tuhan. Karakter-karakter itu membuat Tuhan dapat membentuk Daud seturut kehendaknya. Itulah yang membedakan Daud. Daud mempunyai hati yang takut akan Tuhan.
Daud juga terbuka untuk semua didikan dan koreksi Tuhan. Mazmur 26 ayat 2. Jika kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, kita harus terus belajar untuk rendah hati, berserah, dan taat seperti Daud, setinggi atau serendah apapun posisi kita. Kemudian yang keempat, cara kita berkenan di hati Tuhan adalah tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah kita mengetahui bahwa orang yang kita kasihi menyembunyikan sesuatu dari kita? Mungkin anak atau pasangan kita melakukan kesalahan dan menyembunyikannya. Atau seorang sahabat mengambil keputusan dan merahasiakannya. Mungkin orang tua kita menceritakan kekhawatirannya kepada kakak atau adik kita, tetapi tidak kepada kita. Berada di posisi itu tidaklah menyenangkan. Faktanya, biasanya kita sakit hati bukan karena kesalahan atau apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka tidak terbuka kepada kita. Saat seseorang terbuka kepada kita, kita merasa dekat dan dipercaya. Kita menghargai keterbukaan itu. Mungkin itulah yang membuat Daud begitu spesial di hati Tuhan. Dia menceritakan segalanya kepada Tuhan, bahkan dosa-dosanya sekalipun. Tentu saja Tuhan tahu setiap hal yang kita lakukan, tetapi keterbukaan Daudlah yang membuatnya istimewa. Kemudian hal yang kelima, cara untuk memenangkan hati Tuhan adalah Daud mengingat dan bersyukur atas hal-hal yang telah Tuhan lakukan. 2 Samuel 7 ayat 18 dan ayat 23 berbunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya? Saudaraku yang saya kasihi, dengan perjalanan hidup yang dipenuhi pasang surut, mudah bagi Daud untuk merasa pahit dan mengingat hal-hal buruk yang terjadi kepadanya. Tetapi Daud selalu fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dan bersyukur atasnya. Perjalanan hidupnya tidak menjadikan hatinya keras. Mungkin ucapan-ucapan syukurnya lah yang membuat hatinya tetap lembut dan rendah hati. Seperti pada ayat yang kita baca di atas, Daud mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan dan bersyukur atasnya.
Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita lebih mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, atau malah mengingat kesusahan-kesusahan yang kita alami? Apakah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Tuhan setiap hari? Jika saat ini kita merasa sulit untuk bersyukur, mungkin kita bisa berlatih untuk mengucapkannya lebih dulu dan membiarkan Tuhan mengubahkan hati kita. Masih banyak yang dapat kita pelajari dari hubungan Daud dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, dari miliaran manusia di muka bumi ini, Tuhan memandang Daud sebagai salah satu yang paling dekat dengan hatinya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita mau lakukan 5 hal ini agar kita dapat berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berusaha hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat. Semua karena kasih setia-Mu. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat bersyukur senantiasa. Lindungilah kami selalu, tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Jauhkanlah dari segala virus-virus yang mematikan. Segala virus-virus mematikan kami tolak di dalam nama Yesus. Sehat-sehatkanlah kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya ada perlindungan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah langkah kami agar kami selalu dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya kesembuhan, pemulihan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman dan hiburkanlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Biar kami boleh tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam kesusahan, pergumulan, masalah apapun itu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berikanlah kesabaran, kekuatan bagi anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendirian. Engkau Allah yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.